Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ila kamisah. Siapkan dulu Andros Dimas, Farid, Hamzah, Hanafi, Darukutni, Hanif, Sama, Juandi, Madan, Uli, Saib, Rocky, Yori, ya. Khadidullah bar syadani arsyadakum ta'ala. Qara'na fi sobah al-mabhas as-salis uslubu al-muraja'ah wal an naqra' al-mabhas ar-rabi' min al-fasl al-awwal asalibut ta'lim fil halaqat al-qur'aniyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat, uslubu ta'limit tajwidi wa tashihit tilawah. Uslub pengajaran tajwid dan pembenaran bacaan. Awalan ta'rifut tajwid. Yang pertama, definisi dari tajwid. Karena antum semuanya sudah pada belajar tajwid, saya yakin juga sudah tahu kalau kaitannya dengan ta'rif tajwid ini. At-tajwidu lughatan at-tahsin. Tajwid itu secara bahasa bermakna tahsin. Jada, hasuna itu kan sama-sama baik. Jawada yujawidu tajwidan, hassana yuhassinu tahsinan, memperbaiki atau memperbagus. Wasilahan, adapun secara terminologi, secara istilah, tajwid adalah tashihu tilawatil Qur'anil Karim, membenarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, kebenarannya atau kesohihannya itu seberapa, tingkatannya, standarnya itu seberapa? Wa adna haddin li sihhati tilawah. Standar minimal, standar paling rendah dikatakan sahih bacaan Al-Qur'an itu antas selama anil ikhlal bil makna. Selamat dari merusak arti. Au bil i'rab, atau i'rab, kesalahan dalam i'rab. Au bi kilaihima ma'an, atau keduanya secara bersamaan. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran meskipun makhrajnya itu belum pas sekali dengan teori sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab, ujung lidahnya posisinya di mana, harus ada anginnya dan lain sebagainya, tapi tidak sampai mengubah makna, maka ya sudah dikatakan sahih bacaannya, meskipun sahihnya standar yang paling rendah. Wa a'lahu, yang paling tinggi standarnya adalah i'ta'ul hurufi huquqaha wa tartibaha, memberikan hak dan tertib huruf sesuai dengan porsinya, ya, memberikan hak dan tertib kepada huruf. Waraddul harfi ila makhrajihi wa aslihi, mengembalikan huruf kepada makhraj, tempat keluar dan asalnya. Wa taltifun nutqi, itu sepertinya tipe dari pengetik atau cetakan yang kedua, ya, bukan nukoti, nutqi. Jadi lembut dalam melafalkan bihi dengan huruf, lembut dalam melafalkan huruf. Ala kamali hayatihi, dengan sempurna. Min ghairi israfin wala ta'assufin, tidak berlebih-lebihan juga tidak terlalu sewenang-wenang. Wala ifratin wala takallufin, tidak juga terlalu melampaui batas dan menyusahkan diri. Sebagaimana dalam nazam yang sudah antum hafal semuanya, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha
min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Itu definisi dari tajwid. Sanian, hukmuhu, hukumnya. Huwa, tajwid itu hakun min hukukil Qur'anil Karim alal abid, adalah satu di antara banyak haknya Al-Quran pada seorang hamba, pada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajibun minal wajibat, satu di antara banyak kewajiban, allati yang mana ya'samul mar'u, seseorang akan berdosa bitarkiha, dengan meninggalkannya. Wa huwa qadirun alal akhdhi biha, sedangkan dia mampu untuk mengaplikasikannya, menggunakannya, menerapkannya. Kalau mampu tapi tidak dipakai maka berdosa. Sebagaimana dalam nazm, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Tidak perlu saya syarah kan, untung sudah hafal. Sudah seterang semua kan? Sudah kan, sudah hafal berarti. Insyaallah hasadut semuanya. Thalithan, yang ketiga, ahammiyatuhu. Pentingnya apa tajwid itu? Ya, cukup diwakili dengan nazm, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Tajwid itu ya hiasannya bacaan Al-Quran, ya, menjadi lebih merdu, lebih indah didengar, lebih manis dan lain sebagainya. Rabi'an, yang keempat, at-tajwidu nadhariyan wa amaliyan. Tajwid dari sisi teori dan praktek. Nadhari itu teori, amali itu praktek. Tidak perlu saya baca semua. Jadi beliau di sini menyebutkan bahwa ada ilmu yang dia semata-mata cuma teori, ada ilmu yang dia cuma semata-mata praktek, ada juga ilmu yang ya teori ya praktek, kan gitu. Nah, tajwid ini diantara ilmu yang ya teori ya praktek. Tidak bisa cuma teori, tidak bisa juga cuma praktek. Ya bisa, tapi ada sisi negatifnya. Kita lihat paragraf terakhir halaman 74. Kalau orang terlalu perhatian terhadap sisi teorinya saja tanpa memperhatikan praktek, maka akan timbul beberapa efek negatif. Di antaranya yang pertama, baris ketiga, iktisabul muallim al-ithma, guru akan mendapatkan dosa. Kenapa? Bitadyi'i janibin minal amanah wa adami itqanil amal, karena dia menyanyiakan amanah yang ada di pundaknya dan tidak itqan dalam beramal. Masa cuma ngajarkan teori saja tapi tidak bisa praktek, atau tidak dia praktekkan, ngajar idhar metenteng kan, nun nanti bertemu dengan huruf-huruf halak itu harus dibaca idhar, dibaca jelas gitu. Begitu baca Al-Quran malah idhar tidak dibaca idhar. Yang kedua, summa adamu rusukhi tilkal ma'lumat at-tajwidiyah an-nadhariyah fi dhihni talib wa sur'ati nisyanihi laha. Ini maklumat tajwid, maklumat teori tajwid itu tidak akan mengakar kuat dalam pikiran. Adamu rusuk, tidak mengakar kuat. Al-maklumat at-tajwidiyah an-nadhariyah wa sur'ati nisyanihi laha, dan cepat lupa. Teori itu kalau enggak dipraktekkan kan cepat lupa. Beda dengan orang tahu, ngerti teori kemudian dipraktekkan. Sama sebagaimana nahwu, dulu udah pernah belajar rofa, nasab, jazm, jar. Kalau enggak dipraktekkan ya cepat lupa. Sekarang aja mungkin banyak yang lupa karena jarang dipraktekkan, kan gitu.
Dan praktek itu kan tidak harus membaca kitab gundul, baca Al-Quran itu bisa juga sambil praktek kan, diangen-angen ini kalimat apa, ini i'rabnya apa kan gitu. Sama halnya sebagaimana dengan tajwid, ketika menemukan ikhfa, oh ini ikhfa karena nun mati ketemu huruf apa, salah satu dari sifda sana kam jatasya sungkot sama dan seterusnya kan gitu. Oh ini mim mati bertemu dengan huruf ba, berarti dia bacaannya apa? Mim mati bertemu ba. Oh ikhfa syafa, bukan nun mati. Afan ya, suara saya mungkin kurang jelas. Ini kalau hanya menitik beratkan atau terlalu condong pada sisi teori. Kalau terlalu perhatian pada sisi praktek, halaman 75 paragraf atasnya khomisan, maka yang akan terjadi adalah baris ketiga, illa annahu yang kusuhul ilmu bi asbabi wa musawwirati ma yantik. Kok mungkin bisa hanya dengan praktek dia mewujudkan tujuan dari halaqah Qur'aniyah, yaitu meluluskan alumni seorang hafidh yang mujawid. Tapi ketika nanti dia ngajar, ketika ada orang lain baca Quran kok salah, dia nggak tahu, nggak bisa menjelaskan kenapa ini ilmunya kurang. Yang kusuhul ilmu, dia minim ilmu, bi asbabi dengan sebab-sebab, wa musawwirat dan alasan-alasan mayantik terkait dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lafalkan. Ketika ditanya, kenapa kamu baca an-amta tidak am-anta? Nah, ya. Kenapa ya? Tidak tahu. Saya dulu pokoknya talakinya sama Ustadz Dimas seperti itu, disuruh baca cetha, idhar, katanya gitu. Tapi kenapanya? Pokoknya saya manut saja, gitu kan. Kalau hanya perhatian pada sisi praktek. Jadi memang tajwid ini ya teori ya praktek. Tidak bisa hanya teori saja, wafal, ritik. Sebutkan huruf-huruf ikhfa, tanpa nadhum dia bisa nyebutkan. Padahal kan huruf ikhfa 15 itu kan. Kalau tanpa nadhum kan agak sulit. Farid bisa nyebutkan tanpa nadhum? Bisa nggak? Kan sulit kan. Tapi karena dia memang teorinya ini ngelotok tenan, hafal dia. Suruh membedakan antara mat tabi'i dengan mat iwat, mat badal, bisa neritik. Tapi begitu suruh baca, ya baca. Saya kalau baca biasanya nggak keras-keras, nggak riak. Kan kayak gitu. Nah ini yang keempat, kenapa beliau menyampaikan ini? Supaya kita nanti ketika menjadi guru tahfidz, atau kalaupun tidak menjadi guru tahfidz tapi menjadi orang yang berkecimpung dalam pembuatan program tahfidz, kita harus ngerti. Nah, jadi basic tajwid itu ya teori ya praktek. Tidak bisa hanya teori, muluk-muluk. Wah ini kita beli kitab syarah Tuhfatul Atfal yang 3 jilid, mantep ini, jos. Matan Jazari itu caranya ada 10, kita beli semuanya biar nanti santri itu top markotop. Teori yang neridik, ngerti perbedaan nama-nama idgham, perbedaan nama-nama idhar, ini sifatnya, bisa nyebutkan referensi dari ini itu. Begitu suruh baca nol ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus seimbang, harus balance. Itu yang keempat. Khomisan, yang kelima, pembahasan terakhir tapi panjang. Ayo panjang. Ada 4, 5, 6 lembar. 6 lembar. Dua bitu ta'limit tajwidi fil halqah, rambu-rambu pengajaran tajwid di dalam halaqah. Yang pertama, taisirul janibin nadhari wat tawazun fi i'ta'il manhajil muqarrar. Taisirul janibin nadhari, memudahkan sisi atau aspek teori, wat tawazun dan seimbang atau proporsional, fi i'ta'il manhajil muqarrar, dalam memberikan kitab pegangan, metode yang diterapkan, dalam menetapkan metode yang diterapkan. Jadi teori dan metode itu harus seimbang, proporsional. Kenapa?
di paragraf pertama itu beliau menyebutkan bahwa kadang anak-anak itu sulit untuk memahami istilah-istilah dalam tajwid, ya kan? Mad far'i, mad wajib, muttasil, jaiz, munfasil, ya kan? Ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki, ada idhar halki, ada idhar wajib, idhar syafawi. Nah, berkecek kan gitu. Maka memang harus ya dalam menyampaikan teori itu dibuat senyaman mungkin, semudah mungkin, kemudian metode penyampaian juga dibuat seproporsional mungkin. Lidah paragraf yang kedua dari pembahasan itu ketemu ya, yang bagi alal muallim at-tadarruj. Jadi laluan beliau, seyogianya seorang guru dalam mengajarkan kaidah-kaidah tajwid itu tadarruj. Tadarus apa? Tadarus apa? Berangsur-angsur, bertahap. Itu tadarruj. Bertahap. Wal iktsar minal amsilah, memperbanyak contoh. Memperbanyak contoh. Jangan teori aja tapi nggak pernah contoh. Karena itu tadi sudah susah difahami, angel dihafalke. Contohnya juga cuma itu-itu aja. Tidak dicarikan contoh-contoh yang lain yang lebih konkret. Bertahap dalam menyampaikan kaidah, memperbanyak contoh, kemudian apa? Wat tadribat al amaliyah, latihan-latihan praktek. Sampaikan teori, kasih contoh, suruh praktek. Teori, kasih contoh, suruh praktek. Teori, kasih contoh, suruh praktek. Kemudian paragraf terakhir dari halaman yang sama 75, at-tawazun fi i'ta'il manhajil muqarrar fala yang bagi al-isra' fi tadrisi muqarrarit tajwid litulab. Nah ini katakanlah sudah punya buku panduan misalkan pakai Tuhfatul Atfal. Nah, dalam membuat silabus Tuhfatul Atfal harus seimbang, harus proporsional. Maksudnya proporsional itu apa? Ya disesuaikan. Dalam Tuhfatul Atfal ada berapa pembahasan, diselesaikannya ya disesuaikan. Tidak semua pembahasan bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Maka harus ketika merancang harus tahu betul Tuhfatul Atfal ini fahrusnya diketik. Misalkan bab nun mati. Bab nun mati itu kan ada berapa hukum? 5 kalau gunahnya di idghamnya dijadikan 2 ya. Nah, kalau dijadikan 1 kan berarti ada 4. Idhar, iqlab, ikhfa, idgham ya. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Biasanya iqlab terakhir. Ini itu 4. Nah, misalkan idhar ini cukup nggak satu kali pertemuan? Oh cukup, satu kali pertemuan. Idgham cukup nggak satu kali pertemuan? Oh nggak cukup, karena dia ada biguna bila guna. Nah, berarti 2. Ikhfa cukup nggak? 15 huruf. Dan prakteknya beda-beda. Ikhfa itu ada yang ikhfanya itu biasa, ada yang ikhfanya harus langsung masuk ke tempat makhrajnya, ya kan? Dan itu huruf istiqla itu susah. Oh berarti nggak cukup satu kali pertemuan, kayaknya butuh 3. Nah gitu. Jadi harus dihitung. Oh berarti Tuhfatul Atfal ini semua pembahasan diselesaikan kira-kira butuh sekian kali pertemuan, satu kali pertemuan sekian jam, kan gitu. Plus dikasih nanti waktu toleransi, karena kadang kan yang namanya ustadz itu ya ada hajat yang di luar insidental, yang di luar perkiraan, kadang juga sakit lain sebagainya, sehingga ya dikasih waktu toleransi. Nah maksud dari seimbang atau proporsional dalam memberikan metode penyampaian muqarrar buku panduan itu maksudnya itu, jadi tidak terlalu padat cepat sehingga nanti murid-murid atau santri itu terlalu harus sprint untuk nututi keterangan dari ustadznya. Pun juga halaman 76 paragraf kedua, kama yang bagi tajannubus surah al-muqabalah atau al-muqabilah wa huwa al-ibta' asyadid. Selain yang pertama tadi tidak boleh terlalu cepat, yang kedua tidak boleh terlalu al-ibta' asyadid, terlalu santuy. Ibta' itu lambat,
asyadid sangat kan, santuy banget. Pembahasan tentang idhar saja satu hurufnya satu pertemuan. Nun mati ketemu hamzah satu pertemuan, nun mati ketemu ain satu pertemuan, karena dikupas filosofi dari huruf hamzah. Asal usulnya kenapa dinamakan dengan huruf hamzah, kalau dia di depan gimana, kalau di tengah gimana, kalau di belakang terlalu santuy, terlalu panjang ya, kecuali kalau mungkin sudah kelasnya memang kelas mahasiswa yang pendalaman huruf-huruf, memang penjuruan ke apa namanya ke situ, nah, itu udah beda lagi. Itu jadi yang pertama rambu-rambunya taisirul jani bin nadhari wat tawazun fi i'ta'il manhajil muqarrar. Jadi dalam menyampaikan teori itu dipermudah, intinya 3, sampaikan teori, kasih contoh, suruh praktek. Kemudian dalam membuat silabus jangan terlalu padat, jangan terlalu longgar, proporsional. Itu yang pertama. Yang kedua, rambu-rambu dalam pengajaran tajwid. Ikhtiyaru muqarrarin munasibin, memilih buku pegangan yang sesuai. Muqarrar itu buku pegangan, kitab atau silabus. Munasib sesuai. Sesuai dengan apa? Limustawatul level murid, level santri. Wa taqati isti'abihim, dan kemampuan pemahaman mereka, daya tangkap mereka. Anak-anak TK pakai matan Jazari. Kalau awal-awal mungkin masih masuk, sifat, makhraj masih masuk, tapi nanti begitu belakang penulisan tak, kan ada bab penulisan tak kan, taknya ditulis piring atau ditulis marbutoh, ya kan? Nah, itu udah biru nyambung nanti, malah geriambiang kemana-mana. Jadi disesuaikan. Tuh. Kalaupun misalkan mau menggunakan buku pegangan yang agak tinggi ya, berarti yang mengajar harus punya kapasitas betul, supaya walaupun buku pegangannya itu level tinggi, tapi ketika nyampaikan bukan dengan bahasa yang tinggi, kan gitu. Karena kadang ada kitab itu sebenarnya kitab simple sekali, kitab sangat sederhana, tapi karena yang menyampaikan ini ya bulet-bulet, belibet-belibet akhirnya ya kan? Tapi ada juga kadang kitab itu sebenarnya levelnya tinggi, tapi karena yang menyampaikan itu menguasai, terbiasa pakai buku atau kitab itu, ya akhirnya didengarnya enak, enjoy, mudah sekali dipahami, kan gitu. Tapi begitu nanti santri suruh baca sendiri kitabnya, opo, kan ada yang seperti itu kan. Tapi daripada gambling di SDM pengajar, lebih baik menyesuaikan buku pegangannya. Jadi kalau memang levelnya murid itu, siswa itu masih rendah, ya pakai kitab pegangan yang sederhana, yang ringkas. Paling mudah ya pakai Tuhfatul Atfal. Itu insya Allah cocok untuk SD ya cocok, untuk SMP ya cocok, untuk SMA ya cocok, untuk Anum juga cocok kan? Iya, cocok juga. Itu Tuhfatul Atfal. Jadi sebenarnya Tuhfatul Atfal sama matan Jazari itu untuk menjadi bekal ngajar tajwid itu sudah sangat cukup. Nah, tinggal nanti gimana cara kita membahasakan, kan gitu. Pasti cara ngajarnya Ustadz Alik, Ustadz Hanafi kepada antum berbeda nanti dengan kalau antum ngajar anak SD. Kalau antum samakan cara ngajarnya Ustadz Hanafi dan Ustadz Alik dengan nanti antum ngajar anak SD, wah, bledos nanti kepalanya anak-anak SD itu, kan gitu. Karena saya yakin kalau beliau berdua kan sudah muasa, sudah ke pendalaman. Kalau idgham itu apa kan gitu kan. Sama anak-anak SD nggak perlu, kalau menurut ulama ini itu nggak perlu. Intinya kalau idgham itu dibaca ceton, ceto, nunnya itu ceto, nggak usah nun mati ya nun ya ceton, min, oh siap tat, gitu kan. Anak-anak SD kan gitu. Nah itu, daripada nanti kalau terlalu tinggi levelnya kita gaje menggunakan buku panduan matan Jazari. Keren sekali nih SMP-nya pakai matan Jazari. Ketika ada wali santri masukkan anak situ, liburan pulang loh, kamu belajar matan Jazari? Ya Bi,
paham nggak? Ora. Mumet ya, malah mumet kan gitu. Yang ketiga, al-ihtimam bistikhdami wasailil idhah. Perhatian dalam penggunaan sarana penjelasan. Wasailil idhah itu ya sarana-sarana yang bisa digunakan untuk menjelaskan. Kal amthilah seperti contoh-contoh. Warusum al-idhahiyah, gambar-gambar. Wal al'ab at-ta'limiyah, permainan-permainan pendidikan, game-game kan gitu misalkan. Ayo 5 orang sini. 5 orang ini jadi huruf idhar ada berapa? 5 apa 6? 6 ya. Ya 6 orang sini. Kamu jadi hamzah ya, kamu jadi ain. Kan gitu kan. Kamu yang paling gendut sini, kamu jadi nun mati ya. Gitu. Nanti pokoknya kalau si gendut ini nanti ketemu sama siapa, ustadz tanya harus tahu hukumnya apa. Nah, namanya game kan. Kalau anak-anak kan lebih masuk kayak gitu kan. Nanti dia akan terngiang-ngiang terus besok. Wah, non mati kan gitu kan. Ya, tapi kan maklumat itu masuk. Gitu. Wat tamthil al-haraki, contoh haraki. Contoh haraki ini maksudnya ya praktek yang digerakkan. Wal jadawil, jadawil itu bagan, jadwal, bagan dibuat bagan misalkan. Nun mati ada 4 dibuat bagan, senet, idhar, idgham, ikhfa, iklab. Nanti idghamnya dibuat 2, seret, biguna, bila guna. Baru nanti bawahnya ditulis huruf-hurufnya, gitu. Nah, enak nanti. Itu jadawil bagan. Wasaburah papan tulis. Walauhatul waraq al-muqawwa. Lauhatul waraq al-muqawwa kalau hari ini ya kita sering sebut dengan kertas karton. Kertas karton. Ilal akhir dan lain sebagainya, intinya menggunakan wasilah. Tidak hanya sekedar pakai metode ceramah. Itu yang ketiga, menggunakan sarana-sarana dalam menjelaskan, tidak semata-mata hanya dengan ceramah. Yang keempat, al-ihtimam bisyarhi ma'ani mustalahatid dhabt. Perhatian dalam menjelaskan arti dari mustalah yang dia dhabt, simbol. Dalam tajwid itu kan ada simbol-simbol yang hanya ditulis mim. Ya? Terutama ini dalam bab waqaf. Dalam bab waqaf itu harus perhatian betul dalam menjelaskan. Ka'alamatil waqfi wal ibtida, tanda-tanda waqaf dan ibtida. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tartil itu apa? At-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Melafalkan huruf dengan tajwid dan mengetahui wukuf, kapan berhenti, kapan lanjut. Kalau shot lam alif layinah itu lebih baik lanjut atau lebih baik berhenti. Kan ada shot lam, ada qaf lam, ya kan? Ada mim gini, ada mim gini tak apa? Ada satu lagi ya? Kayak gini ada nggak sih? Enggak ya, cuma mim gini tak ya? Nah, mamnu ya, ini kalau mim kan, mamnu wasol kan, harus berhenti. Nah, nanti dalam menjelaskan simbol-simbol ini nggak apa-apa, mungkin milih juz 1 atau juz berapa khusus untuk menjelaskan simbol-simbol dalam tajwid. Yang kelima, antum nggak baca sendiri ya karepmu. Panjang ini soalnya, kalau dibaca semua nanti sampai jam 5. Taksimu muqarrarit tajwid fil halqah ila mustawiyat. Membagi buku pegangan tajwid dalam halaqah ke beberapa level. Ya, ini kalau tidak sulit ya, dan bagusnya memang gitu, karena dalam satu halaqah itu kan kadang dari 10 anak atau 9 anak itu level tajwidnya beda-beda, ya kan? Sehingga nanti mungkin untuk A, B bisa pakai Tuhfatul Atfal, tapi untuk C, D
nggak bisa dia pakai tuhfatul atfal, pakai matan Jazari misalkan. Atau bahkan untuk EF dalam kasus tertentu nggak bisa ini pakai tuhfah sama Jazari, dia harus iqra dulu. Huruf qaf sama fa itu masih kebolak-balik. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa dibaca qaf. Nah, kan misalkan gitu. Nggak bisa, harus pakai iqra dulu ini. Nah, kan gitu. Jadi ketika satu halaqah itu kok levelnya sangat beragam, maka apalagi ada yang sangat parah, maka enggak apa-apa menggunakan buku pegangan yang berbeda. Itu. Yang keenam, halaman 78. Ekspres ya. Nanti antum baca sendiri, kalau ada kosakata yang antum perlu tanyakan nanti ditanyakan enggak apa-apa. Yang keenam, mustawiyat atau mustawayatu tashihit tilawah wa ta'limit tajwid. Level-level dalam membenarkan bacaan dan pengajaran tajwid. Nah, ini penting sekali. Antum harus hafal nih. Level dalam membenarkan bacaan dan mengajarkan tajwid. Ada 5 level. Al-awwal, level yang pertama tahajjil huruf. Masih mengeja huruf. Masih mengeja huruf, kemudian untuk membentuk satu kata itu masih dia harus mikir satu kata ke kata berikutnya, untuk membentuk sebuah kalimat atau jumlah dia juga masih harus mikir. Nah, ini level yang paling parah, masih ngeja. Biasanya kalau ada calon santri baru kok levelnya masih ngeja, ini nggak kita terima, karena PR-nya besar, sulit nih. Kalau mungkin levelnya nanti level 3, level 4 itu untuk dendaninya masih insya Allah lebih mudah. Tapi kalau tahajjul huruf ini susah, karena harus pakai iqra itu tadi. Asani yang kedua, tashihu akhta'it tashkil. Membenarkan kesalahan-kesalahan tashkil. Tashkil itu harokat dan titik. Awil akhta' al-i'rabiyah wan nahwiyah, atau kesalahan i'rab dan nahwu. Nah, kesalahan yang kedua ini sering disebut dengan lahan jali. Salah harokat, salah titik, lahan jali. Yang ketiga, ta'limu ahkamin nun wal mim as-sakinataini wa ahkamil lamat. Nun dan mim mati dan hukum-hukum lam. Hukum-hukum lam ini berarti apa? Syamsiyah, Qamariyah. Yang ketiga. Ar-rabi' yang keempat, ta'limu ahkamil mudud. Mad. Al-khamis yang kelima, makharijul hurufi wa sifatuha. Makhraj dan sifat, wa ma yalhaqu biha min mabahitha takmiliyah, dan pembahasan lain yang diinkludkan, digabungkan dengan makhraj dan sifat, yang merupakan pembahasan-pembahasan penyempurna, mabahith takmiliyah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, mulahadhat wa taujihat. Hal-hal yang harus diperhatikan dan arahan-arahan dalam mengajar tajwid. Yang pertama, antum lingkari baris kedua suratul Fatihah. Ketemu? Huruf hamzah, baris kedua ada suratul Fatihah. Ketemu? Nah, itu antum lingkari. Sama baris keempat ada juz amma, antum lingkari. Sudah? Nah, kalau sudah, ketika kita ngajar tajwid, yang pertama kali harus jadi prioritas adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Jadi jangan ke surat yang lain dulu, tapi surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau dia sholat sendiri, itu menjadi penentu sah atau tidak sahnya sholat dia. Kalau dia menjadi imam, menjadi penentu imamnya dia itu sah atau tidak. Kan gitu.
surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah maka juz amma. Kenapa yang sering dia pakai dalam surat ya juz amma, kemudian suratnya masih pendek-pendek sehingga untuk latihan itu lebih mudah. Selain daripada itu juz amma biasanya paling sering dibaca, kan gitu, paling sering dibaca. Nah, cara membenarkannya gimana? Wa amma tariqatut tashih fayakumul muallimu bil qiraatil jahriyatil mujawwadati lis-surati amama tullab bi nafsihi marratan aw marrataini. Di depan para murid, para santri, guru membaca dengan suara yang lantang dengan tajwid yang benar. Summa yatlubu tilawataha minhum, kemudian minta kepada para santri, para murid untuk membaca al-ajwad fal ajwad, dari yang paling bagus ke berikutnya sampai terakhir yang paling rendah levelnya. Paham maksudnya ya? Misalkan nih dari 13 yang paling bagus tajwidnya misalkan Agus misalkan. Agus dulu misalkan. Berikutnya level yang kedua yang di bawahnya Agus misalkan namanya Dono misalkan, Dono. Begitu seterusnya sampai nanti yang paling akhir, yang paling gradul misalkan namanya misalkan siapa? Cecep. Ya, misalkan namanya Cecep, ya sudah, berarti yang terakhir Cecep. Supaya apa? Supaya Cecep ini sudah mendengar dari teman-temannya yang bacaannya bagus. Paham maksudnya ya? Nah gitu, jangan yang paling parah dulu suruh mulai. Karena paling parah dulu suruh mulai nanti malah lama bahas yang paling parah. Kan gitu. Wa kada ma'al ihtimam bi tafsiri ba'dil kalimat al-ghariba athna'at tilawah. Demikian disertai dengan perhatian dengan menjelaskan sebagian kalimat yang asing ketika membaca. Yang kedua yang harus jadi perhatian, binisbati lil mustawal awal, terkait dengan level yang pertama, wa huwa tahajjil huruf kalimat wa tashihi akhta'il khalat baina fin nutqi bainal huruf, yang masih mengeja kalimat kata dan membenarkan kesalahan dalam hal keliru mengucapkan huruf, mungkin antara dal dengan ta, dod dengan do. Fa inna 'alal muallim ayat tasifa bis sabri wa sa'atis sadri. Halaman 80 baris pertama. Seorang muallim hendaknya mensifati dirinya berusaha untuk bersabar dan lapang dada. Kenapa? Ittahtajul mas'alatu ahyanan ila zamanin litakhattiha. Karena level ini itu kadang memang harus telaten betul. Ya, harus telaten. Kalau yang ngajar level pertama ini orangnya nggak sabaran, murid malah nggak kerasan, nanti di marah-marahin terus. Ini tuh tak, yo tak, ini tuh tak. Kalau endoknya dua ini namanya tak, bukan tak. Kalau tak itu endoknya 3. Ya, ya Ustaz. Coba baca lagi. Ta, astagfirullahaladzim. Ini tak le, ini tak. Kalau nggak sabar kan gitu kan. Tapi kalau sabar kan telaten terus kan. Wah ini pakai telur kok masih nggak masuk ya. Coba baksoan. Le, nek baksone loro, tak. Nek baksone telu, tak. Oh iya bakso. Wah, gitu kan. Kalau telaten kan gitu. Ya harus gitu memang. Untuk level pertama harus sabar betul, lapang dada kan gitu. Itu. Nah, kemudian kalau itu contoh paragraf yang kedua itu wa hunaka tullabun yakhfiduna harfal ba. Ada juga kasus beberapa orang itu ketika melafalkan huruf ba itu sangat lirih. Sangat lirih. Seperti misalkan iya karena du, gitu kan. Ba-nya itu tipis sekali. Kurang kedengeran. Nah, ketika seperti itu nak butuh masalahnya di ba, maka cara ngajarnya gimana? Dijadikan 2. Nak butuh ini.
supaya baknya dia menjadi cetol, menjadi jelas, karena problem dia di bak. Nah, ini beliau hanya menyebutkan sampel. Nah, soal nanti explore bagaimana cara metode di lapangan, ya itu antum yang harus punya bank riset dalam mengajar, kan gitu. Maka jangan sampai ketika nanti antum menjadi guru, menjadi ustadz itu ya masuk jam 8, megang buku jam 8 kurang 5. Itu keliru. Jam ngajar jam 8 harusnya ya malam udah megang kitab, atau setidaknya pada subuh itu udah baca. Jangan masuk jam 8 kurang 5 baru megang kitab. Masuk kelas, senet, muridnya udah pada duduk baru belajar. Ditunggu sama muridnya nggak dibuka-buka, ini kan. Ketika dibuka ngajar, yang udah dibaca lancar dia jelaskan. Begitu nanti sampai pada yang belum dia baca, ya pokoknya seperti di buku ya. Oh ya nanti ngeles lah, banyak ngelesnya nanti, kan gitu. Nah, tentunya berbeda dengan kalau betul-betul tidak tahu kemudian bilang wallahu alam, itu udah lain ya. Kan kelihatan orang yang ngeles sama orang yang betul-betul tidak tahu padahal sudah belajar, kan beda, kan gitu. Yang ketiga yang harus diperhatikan, jim. La yuktafa birraddi, tidak cukup hanya menolak atau mengembalikan, mujarradan, sekedar hanya mengembalikan ala akhta'i thalib fit tashkil wal i'rab, pada kesalahan murid, kesalahan santri kaitannya dengan harokat dan i'rab. Bal alal muallim, hendaknya seorang guru itu ayyatatarraqa, menyinggung atau mengulas, ila masailin nahwi, permasalahan-permasalahan nahwu, wa qawaidil lughah, dan kaidah-kaidah bahasa, bima yatanasabu mustawa thalib, yang sesuai dengan level santrinya, level muridnya. Misalkan innallaha kana afuwan qadir, kok dibaca qadir, qadiro ya bacanya ya. Oh ya, ya Ustaz, qadiro. Kenapa qadiro, tahu enggak? Nah, gitu. Maksudnya gitu, tidak hanya sekedar dibenarkan, tapi kalau memang level murid itu mampu untuk menangkap penjelasan ya dijelaskan. Kenapa qadiro ya, tahu enggak? Ingat enggak? Kenapa qadiro? Karena khobarnya kana. Khobarnya kana apa? Sifat. Khobarnya kana. Nah itu. Yang keempat, dal. Yang bagi tanbihut thalib, ini seyogianya sebagai guru memperingatkan kepada murid ila ba'dil mulahadat, pada beberapa poin yang harus diperhatikan asna'a tadrisil mustawa tsalits, ketika mengajar level yang ketiga. Level yang ketiga apa tadi? Non mati, mim mati, lam, ya kan? Nah, ini ada kok mustawa ahkamin nun wal mim as-sakinatain. Wahya, apa yang harus diperhatikan kalau kita ngajar level yang ketiga? Ala ayyi syai'in taqa'u au tu'athiru tilkal ahkam, kepada apa sih hukum nun mati dan mim mati ini berlaku atau memberikan efek dampak, kan gitu. Hukum nun mati ketemu ba itu iklab. Iklab itu di nunnya atau di baknya. Dikatakan iklab itu ngefeknya itu di nun matinya atau di baknya. Mim ba'du, kan? Mim ba'du, min ba'du. Hukum iklab itu ngaruhnya di nun matinya atau di baknya? Di nun matinya, ya? Yang berubah kan nun matinya, bukan baknya. Baknya masih tetap sama bak, yang berubah nunnya, kan gitu. Nah, ini kunci. A'alan nuni wal mim as-sakinata, ini am'ala ma yaliha minal huruf, hukumnya itu berlaku pada nun dan mim matinya atau kepada huruf berikutnya. Nah ini kan prinsip. Nah kalau sudah kena yang ini, insya Allah nanti ngajar idhar, ngajar idgham, ikhfa itu insya Allah mudah.
kan gitu. Karena dia ngerti yang diubah itu nun matinya, bukan hurufnya. Nah gitu. Kemudian yang harus diperhatikan ketika ngajar level yang ketiga, yang kedua, paragraf kedua, summa sababu ilhaqit tanwin bi ahkamin nun. Kenapa kok tanwin itu digabungkan, diinkludkan hukumnya terkait dengan hukum nun, bukan hukum mim, kan? Nun mati atau tanwin, bukan mim mati atau tanwin. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena tanwin itu seakan-akan ujungnya ada nun mati, bukan mim mati, ya kan? An, in, un, seakan-akan kan hamzah, dhammah, nun, sukun. Makanya digabungkannya ke hukum nun mati, bukan mim mati. Lo baru tahu anu? Ya, baru tahu. Sudah tahu sebelumnya kan? Kenapa nggak ada yang jawab tadi? Wa akhiran, yang harus diperhatikan juga ketika ngajar level yang ketiga, al farqu baina hukmai, membedakan antara dua hukum, iqlab dan ikhfa syafawi. Bedanya apa? Iqlab itu nun, kalau ikhfa mim. Wa baina hukmail idhar, idhar halqi wa syafawi. Bedanya apa? Kalau idhar halqi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halq 6. Kalau idhar syafawi mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Wa hukmail ikhfa, dua hukum ikhfa, ikhfa halqi, ikhfa syafawi. Lu pernah dengar ikhfa halqi enggak? Apa ikhfa halqi? Masa anda pernah dengar? Saya tanya Ustaz Hanafi aja, Ustaz Hanafi nggak pernah dengar kok. Kemungkinan halqi ini kemungkinan tipe sama seperti an-nukti tadi. Ini mungkin maksudnya ikhfa hakiki mungkin. Kalau ikhfa hakiki ya ikhfa itu, ikhfa biasa itu. Kalau ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Ini kan sama-sama iqlab, sama-sama idhar, tapi beda, yang satu nun, yang satu mim. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya, ha yura'a bin nisbati lil mudud, harus diperhatikan ketika mengajarkan level yang keempat, berarti kaitannya dengan mat. Istikhdamur rusum atau dikhiyah, menggunakan gambar-gambar yang bisa menjelaskan. Karena kalau mat kan harus sebab panjangnya mana, kenapa dia menjadi mat apa, kan harus dijelaskan betul. Wal askal asyajariyah, dan menggunakan bagan pohon. Antum lingkari paragraf berikutnya, itu ada kata syajaratul mudud. Ketemu? Nah, syajaratul mudud ini penting untuk ngajar mat, biar nanti mudah memahami mat. Ada mat asli, mat far'i, kan gitu. Ada mat yang sebabnya karena sukun, ada mat yang sebabnya karena hamzah, ya kan? Karena sebab sukun, karena sebab hamzah, dan lain sebagainya seterusnya. Nanti untuk syajaratul mudud, Mas antum belum pernah ya? Oh, tadi bilang belum. Oh, lupa namanya. Itu namanya syajaratul mudud, bagan. Itu kan sangat mudah nanti untuk ngajar. Nah, yang penting antum bikin ya antum paham. Kalau cuma bikin tapi nggak paham ya berdua. Harus bisa njelentrehkan. Kemudian wow, halaman 83. Nah, ila qalil. Dikit lagi. Nah, masa saya jelaskan mat jaiz, mat wajib kan nggak usah, antum udah pernah belajar kok, ya kan? Nah, tinggal nanti antum murojaah aja yang syajaratul mudud itu. Yang mau tadi level 1 sudah tajil huruf, kan? Kemudian level 3 sudah nun mati, kemudian mat sudah. Sekarang level yang terakhir,
Binisbati lima yata'allaqu bi makharijil huruf wa sifatiha, terkait dengan pengajaran makharij dan sifat, maka berikut adalah rambu-rambu yang harus diperhatikan. Satu, yang bagi alla yatasaddar, seyogianya tidak yatasaddar itu tidak mengampu litadrisi hadzal mustawa, mengajarkan level ini, illa kecuali man talaqqahu, orang yang sudah menerima materi ini, min afwahil ulama, dari lisannya para ulama, ahlil ada wa tahqiq. Ulama di sini maksudnya adalah ahlil ada wa tahqiq, yang memang spesifikasinya atau passionnya atau memang ya spesialisasinya di bidang ini, di bidang makharij dan sifat, di bidang tajwid tahsin. Wa syahidu lahu fihi bil itqan, dan mendapatkan tazkiyah, mendapatkan kesaksian, rekomendasi dari para ulama bahwa bacaan dia sudah baik. Wal aula, lebih baik lagi, ayyakuna mujazan fihi, sudah mendapatkan ijazah dari mereka, min kibalihim, dari mereka, dari para ulama tersebut, dari para ulama tersebut. Kalau kami gimana Tat? Alumni NQ, antum udah dapat ijazah apa belum? Sanatnya dikasih nggak sama Ustaz Hanafi, sama Ustaz Alik? Dikasih kan? Dikasih nggak? Belum. Tapi kan ada kriterianya kan, yang berat dapat, yang nggak dapat kan? Ada kan? Nah, kalau sudah dengan kriteria itu, insya Allah tidak masalah untuk buat ngajar, kan gitu. Wa inna, paragraf berikutnya ini penting, saya baca karena penting. Wa inna tasaddurul muallim, kalau ada seorang guru, dia bersedia atau menyalonkan dirinya litadrisi hadzal ilm, untuk mengajarkan ilmu ini, duna tahqiqi syartis sabiq, tanpa memenuhi syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, la yuaddi ila iktisabihil itsma mudha'afan, maka akan berakibat dia mendapatkan dosa yang berlipat-lipat. Makanya saya tidak mau ngajar tahsin. Kenapa? Biddi'ahil ilmi awalan. Yang pertama karena dia mengklaim ilmu, padahal dia tidak punya ilmu tentang itu. Yang kedua, wa tasaddurihi li ta'limi ma laysa min ikhtisasihi tsaniyan. Yang kedua karena dia bersedia mengajarkan ilmu yang bukan spesialisasi dia. Gitu. Saya spesialisasinya nggak di bidang itu, kok ngajar itu. Tidak apa-apa, lumayan kok. Katanya sih 750, kan lumayan lah. Atau mungkin ada masjid tertentu yang, Ustaz, bisa nggak Ustaz ngajar tahsin kami Ustaz? Insya Allah nanti Ustaz, setiap bulan ya UMR lah Ustaz. Cocok, seminggu sekali, sebulan UMR ya. Kalau sudah kaitannya dengan makharij dan sifat, kan gitu. Kalau kayak ikro, ya panjang pendek, hukum nun, ya oke lah. Tapi kalau kayak kaitannya dengan makharij dan sifat, ya ini harus betul-betul ini. Yang ketiga, masih ada lagi sebab yang ketiga, kenapa kok dosanya berlipat ganda? Tsumma ila faqdi ahlil ikhtisas thiqatuhum bil muallim, karena nanti akan menghilangkan kepercayaan orang kepada guru yang punya kapasitas, karena ada oknum-oknum tertentu yang dia tidak punya ilmu ngajar, kemudian ternyata kok meletot ya, cuma bisa munyang-monyong tapi ternyata nggak betul makhraj dan sifatnya. Akhirnya kan orang, ternyata
ternyata kan gitu ya. Ini tuh. Nah begitu ya. Jadi kaitannya dengan makhraj dan sifat, untuk mengajar ini diutamakan yang sudah punya ijazah. Tapi kaitannya dengan talaki itu mutlak. Kalau antum sudah pernah talaki dan sudah mendapatkan rekomendasi dari asatid ya tafadhol diajarkan, tidak masalah. Tapi kalau belum ya lebih baik belajar lagi dulu. Kalau nanti kok dipaksa untuk ngajar itu ya sampaikan saja, mohon maaf Ustaz, saya belum punya kapasitas di bidang itu. Tidak masalah, insya Allah tidak masalah. Itu. Yang kedua, la yunqalu thalib ila hadzal mustawa ma lam yakun qad atqana ma qablahu minal mustawayat. Kalau level-level sebelumnya itu belum dituntaskan, jangan dinaikkan ke level ini. Sekedar bisa membedakan dot dengan do, dal dengan ta, itu sudah cukup dulu. Kalau matnya belum beres, nun mati mematnya belum beres, nanti dulu dinaikkan ke makhraj dan sifatnya. Yang ketiga, antum garis bawah itu al-muqaddimah fi ma'ala qari'il qur'ani ayya'lama. Kalau ngajar makhraj dan sifat pakai matan jazari. Nah, kalau antum sudah selesai dan lulus, berhak mendapatkan sanad matan jazari dari Hanafiyah. Nah, itu menjadi keutamaan dan kelebihan antum nanti di masyarakat. Yang keempat, alal muallim ayat ba'a martabat tahqiq fi talqinihi li ahkami hadzal mustawa. Seorang guru hendaknya menggunakan derajat tahqiq ketika mentalkinkan hukum-hukum untuk level ini. Nah, untuk menjelaskan makhraj dan sifat hendaknya menggunakan derajat tahqiq dalam mentalkin muridnya. Nah, di sini memang kalau Imam Suyuti membedakan antara tartil dengan tahqiq. Kalau yang antum pahami, tahqiq itu bagian dari tartil atau derajat sendiri. Ada berapa level cara baca Al-Quran terkait dengan kecepatan, cepat atau lambatnya? Ada 3. 1, paling cepat hadir, terus tartil, tahqiq. Hadir, tadwir, tahqiq, ya kan? Hadir, tadwir, tahqiq. Tiga-tiganya ini tartil. Nah, yang rajih itu. Cuma di sini beliau bedakan. Jadi tahqiq itu level paling tinggi, baru tartil, baru tadwir, baru hadir. Tapi yang rajih baik tahqiq, tadwir atau hadir, tiga-tiganya itu tartil. Tidak kemudian orang yang baca Quran cukup itu tidak dikatakan tartil itu enggak, yaitu tartil, tapi tartil versi hadir. Yang penting masih ada ahkamnya, masih ada panjang pendeknya, kan gitu. Makanya kalau antum ada yang suka murojaah dengan kecepatan hadir, ya hukum-hukumnya harus tetap diperhatikan. Jangan sampai tidak ada bedanya antara panjang dengan pendek. Cuma kan porsi panjang dan pendeknya beda ketika kita membaca dengan tahqiq. Paham? Nah, gitu. Ini yang terakhir. Kemudian beliau tutup pembahasan ta'limut tajwid tashihut tilawah dengan adabun muhimmah. Adab yang penting, dan ini harus betul-betul antum perhatikan. Tidak boleh tidak. Wa akhiran, terakhir, malam yudrikit talibu hadhil asasiyat, selama murid belum mengetahui pondasi-pondasi ini, falan yasila ila itqani hadzal mustawa, maka dia belum itqon dalam level ini. Wa ma lam yatahalla bi ba'dil adab, dan selama dia belum menghias dirinya dengan sebagian adab-adab al-muhimmah yang penting fihi dalamnya, faqad la yurzaqu barakata hadzal ilmi wa naf'ah, maka seringkali dia nanti tidak diberi rizki, berkah dan manfaat dari ilmu ini. Wa min tilkal adab, adab-adab itu apa? Ada 4. Yang pertama,
alla yaghtarra bijudati tilawatihi, hendaknya dia tidak lalai, tidak terlena dengan bagusnya bacaan dia, au husni sautihi, atau dengan bagusnya indahnya suara dia. Bal, bahkan ya betagi bihi wajhallahi ta'ala, hendaknya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutaba'ata lin nabi, dan ittiba kepada Rasul, la madhan nasi wa thanaihim, atau wa thana'ahum, tidak dalam rangka mendapatkan pujian manusia dan sanjungan mereka, apalagi uang mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu beliau kemudian menyebutkan hadis terkait dengan orang yang pertama kali diadili nanti di hari kiamat, pertama kali dimasukkan ke neraka. Di antaranya adalah apa? Orang yang diberikan rezeki Al-Quran, dia baca siang malam, kan gitu kan? Tapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buat apa kamu dulu dapat Quran? Kan gitu. Untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Kadzabta. Ngapusi we. Kamu baca Quran itu supaya dikatakan sebagai qori. Wah, Masya Allah, Dimas itu loh setelah nyantri di Nasirul Quran, Farid itu loh dulu itu kalau ngimami itu biasa aja, sekarang tuh auranya tuh Masya Allah. Alhamdulillah ya, jangan sampai ilmu tajwid, bagusnya bacaan antum setelah dari sini nanti menjadikan antum lalai, terlena, kan gitu. Kalau ada acara apa, sudah ada koreknya belum? Sudah ada koreknya belum? Saya aja yang korek. Saya aja yang korek. Nggak boleh ya, nggak boleh. Yang kedua, adab yang harus diperhatikan kaitannya dengan tajwid. Wa ayya'mala bihadzal ilmi, hendaknya mengamalkan ilmu ini. Wa yutabbiqu ahkamat tajwid, menerapkan hukum-hukum tajwid walau munfaridan, meskipun dia dalam kondisi sendirian. Fi sholatihi au tilawatihi, dalam sholatnya, dalam tilawahnya. Fahuwa dalil muraqabah lillahi wasyahid ala niyatihi, karena yang demikian ini menjadi bukti bahwa dia punya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan bahwa niatnya itu niat memang yang baik. Jangan ketika sendiri bacanya biasa aja, nanti ketika di depan orang-orang bacanya melengking-lengking, idghamnya, gunahnya itu sampai dengungnya itu sampai sakit di hidung. Jangan gitu. Diamalkan walaupun sendirian. Yang ketiga, wa alla yushghilahu hadzal ilmu anil khusyu' fi shalah. Ini penting sekali. Jangan sampai ilmu ini menyibukkan dia sampai dia tidak khusyuk dalam salat. Wa tadabbur li ayatil Qur'anil Karim, sampai lupa mentadabburi ayat Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu wasilatun la ghayah. Tajwid ini wasilah. Ilmu ini wasilah, la ghayah, bukan tujuan. Walaysa lil wasaili an ta'khudha hukmal ghayat. Dan nonsen, nggak mungkin wasilah itu mengambil hukumnya tujuan, kan gitu. Maka memang ya sambil belajar untuk refleks, biar ketika membaca itu tidak terlalu perhatian dengan hukum-hukum sehingga sampai malah tidak khusyuk sholatnya, yang gitu. Wa akhiran, yang terakhir, fa inna alaihi ayyahdhara min madakhili syaitan, hendaknya dia waspada dari tipu daya setan. Apa itu? Bintiqasi aqdarin nas, mencela, menganggap rendah, meremehkan aqdarin nas, nilai manusia. Orang-orang itu dianggap, walah, apa orang tahu hatam tufatul atfal ngimami. Jangan sampai seperti itu. Mimman lam yasil ila martabatihi fil itqan, di antara mencela atau merendahkan orang yang belum sampai pada derajat dia fil itqan, kaitannya dengan bacaan dia.
Wa khususon khususnya ba'dha a'immatil masajid, sebagian imam-imam masjid. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Wah, imamnya ini memang nggak pernah taklim tajwid. Taklim dulu sama saya lah. Wal ulama, apalagi ulama. Karena seperti yang antum kemarin ikut ya, kajian Ustaz Hanafi yang hari Sabtu di Ngendong ya, ikut ya? Enggak? Beliau kan cerita ya tentang Syekh Utsaimin. Oh, Syekh Utsaimin itu kan fakihnya masya Allah kan, keilmuannya itu masya Allah. Tapi ternyata memang di bidang bacaan Al-Quran pas-pasan kan gitu. Sampai ketika ngimami malah keliru, diingatkan sama jamaahnya. Kan gitu ya. Jangan sampai antum ya, kita semuanya yang sudah pernah belajar tajwid, belajar tahsin, merendahkan derajat para ulama. Karena memang kadang ada orang yang dikasih ilmu yang luas, tapi bacaannya, suaranya memang pas-pasan. Saya jadi saksi betul ketika ikut daurah dengan Syekh Labib itu di Bekasi itu ya. Kalau sholat duhur, sholat asar, beliau mau ngimami beliau. Tapi sholat maghrib didorong, digini-gini kan nggak mau, mempersilahkan yang lain untuk jadi imam. Ya wallahu alam, saya tidak tahu sebabnya apa, tapi saya husnudon, barangkali beliau lebih mengedepankan yang lebih fasih bacaannya untuk menjadi imam. Gitu. Jadi jangan dapat sanad lagi, punya ijazah, Tuhfatul Atfal, matan Jazari, swondol kita gitu ya. Mulai neng kampung, wah itu nggak bener itu bacaannya. Wah di kampung saya ini yang bener bacaannya ini berarti memang cuma musola sana, sama sana, yang lain salah semua. Gak boleh kayak gitu. Fa inna mithla hadza jadirun bi ayyuhrama minan nikmah. Nah, orang yang seperti ini nanti dia akan diharamkan dari kenikmatan. Wa yu'addaba, dan bahkan bisa jadi nanti ditakdib sama Allah Subhanahu wa taala, dididik, diberikan teguran bisalabi ba'dal ata. Direnggut, dirampas setelah dikasih. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Sebelumnya bisa fasih mengucapkan huruf po. Wah. Tapi setelah dia ngece para ulama, merendahkan para imam masjid, akhirnya malah dia mau melafalkan tok itu kangelan malah. Seakan-akan lidahnya itu macet. Naudzubillah min dzalik. Begitu ya. Tidak perlu saya ringkaskan. Kalau mau diringkaskan ya nanti insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita ringkaskan untuk uslub ta'limut tajwid wa tasghihut tilawah. Ya. Pada intinya kan pembahasannya berarti tadi apa? 1 definisi, 2 hukum, 3 urgensinya, yang keempat keseimbangan antara teori dan praktek. Kemudian rambu-rambu pengajaran. Rambu-rambu pengajaran ada 7 poin. Poin yang ke-7 ada mulahadhat sama taujihat. Mulahadhat sama taujihat ada 6 poin. Poin yang terakhir kaitannya dengan makharijul huruf dan sifat ada 4 poin yang harus diperhatikan, ditutup dengan adab-adab muhimmah yang juga ada 4 poin. Begitu. Pak Fadl, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan kalau ada. Fadl. Ini udah kita ringkes-ringkes, ada yang nggak kita baca paragrafnya ya. Kita baca semua sampai maghrib. Nggak ada? Oke? Ya. Kitab ini tuh ada syarahnya. Syarahnya? Nggak ada. Setahu saya belum ada. Saya kira terjemah. Kenapa? Mau nyari syarahnya? Setahu saya belum ada. Nah, nanti antum bisa jadi orang pertama yang mensyarah kitab ini. Ada lagi? Ya. Di pondok-pondok lain ya juga ada mengkaji gitu. Setahu saya belum. Setahu saya baru di sini. Di Bogor itu tahun ini sudah diusulkan sama alumni kita yang di sana, tapi sepertinya belum dijadikan sebagai buku ajar. Jadi
untuk pembekalannya sih informasi yang disampaikan kepada saya kemarin di sana masih pakai Adabul Alim wal Muta'alim Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Itu kaitannya dengan adab-adab menjadi seorang guru. Ya, itu juga bagus sekali. Kaitannya dengan adab-adab untuk menjadi seorang guru. Tapi memang bersifat lebih umum. Kalau ini kan ya spesifik bagaimana menjadi seorang pengampu tahfidz, pengampu halaqah. Kalau kita sebut tahfidz kan nanti seakan-akan hanya halaqah tahfidz di pondok. Nah, kita tidak boleh sempit karena di definisi kemarin sudah kita bahas. Meskipun cuma merifati satu anak, satu bapak, itu juga masuk halaqah Qur'aniyah kan gitu. Maka nanti bisa dipakai. Oh, bapak ini levelnya 1 2 3 4 5. Oh, kayaknya masih level 2 deh. Oh, ini level 3. Berarti saya harus menekankan ke nun mati sama mim mati kan gitu. Karena hurufnya sudah lancar. Nah, berarti tinggal nun mati sama mim mati. Sama pembiasaan mat sambil dicicil di awal. Nanti kalau sudah beres nun mati mim matinya baru kemudian matnya panjang pendeknya kan gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada? Ya sudah, kalau tidak ada, besok pagi insyaallah kita baca uslubut tafsir sekaligus menjadi uslub yang terakhir dari asalibut ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah. Naktafi bihadza wa naqatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullahaladzim ala sa'iril akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.